Hello everyone, my name is Moses Nikuswara, NPM 2241156, kelas manajemen 22C. Uji normalitas. Uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Distribusi normal adalah distribusi simetris dengan modus, mean, dan median berada di pusat. Distribusi normal diartikan sebagai sebuah distribusi tertentu yang memiliki karakteristik berbentuk seperti lonceng jika dibentuk menjadi sebuah histogram seperti pada gambar 1,1 di samping. Distribusi normal merupakan salah satu distribusi yang paling penting kita akan hadapi. Ada beberapa alasan untuk ini. Banyak variabel dependen umumnya diasumsikan terdistribusi secara normal dalam populasi. Artinya, kita sering berasumsi bahwa jika kita mendapat saluran populasi pengamatan, distribusi yang dihasilkan akan sangat mirip dengan distribusi normal. 2. Jika kita dapat mengasumsi bahwa variabel setidaknya mendekati terdistribusi normal, maka teknik ini memungkinkan kita untuk membuat sejumlah kesimpulan atau baik yang tepat atau perkiraan tentang nilai-nilai variabel itu. 3. Menguji normalitas data kerap kali disertakan dalam suatu analisis statistika inferensial untuk satu atau lebih kelompok sampel. Normalitas sebaran data menjadi sebuah asumsi yang menjadi syarat untuk menentukan jenis statistik apa yang dipakai dalam penganalisan selanjutnya. Uji normalitas biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu berasal dari distribusi yang normal. Jika data tidak berdistribusi normal atau jumlah sampel sedikit dan jenis data adalah nominal atau ordinal, maka metode yang digunakan adalah statistik non-parametrik. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh terdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai hitung lebih besar L table, maka HO ditolak, dan jika nilai L hitung lebih kecil L table, maka HO diterima di hipotesis. Statistika yang digunakan: HO sama dengan sampel berdistribusi normal, H1 sama dengan sampel data berdistribusi tidak normal. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam analisis normalitas data, yaitu Lilliefors, Kolmogorov, atau Smirnov, chi-square, dan sebagainya. Macam-macam uji normalitas. 1. Uji grafik. Uji metode grafik adalah dengan memperhatikan penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik normal P kurang P, plot of regression standardized residual. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila sebaran titik-titik berada di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai tersebut normal. 2. Chi-square atau uji goodness of fit distribusi normal. Metode chi-square atau X2 untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Uji chi-square seringkali digunakan oleh para peneliti sebagai alat uji normalitas.
Persyaratan metode chi-square atau uji goodness of fit distribusi normal. Data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Cocok untuk data dengan banyaknya angka besar. Buka kurung N lebih besar 30, tutup kurung. Step sel hysteresis yang kurang dari 5 digabungkan. Kolmogorov atau Smirnov. Metode Kolmogorov-Smirnov tidak jauh beda dengan metode Lilliefors. Langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan rumus sama, namun pada signifikasi yang berbeda. Signifikasi metode Kolmogorov-Smirnov menggunakan tabel pembanding Kolmogorov-Smirnov, sedangkan metode Lilliefors menggunakan tabel pembanding. Metode Lilliefors persyaratannya: 1. Data berskala interval atau ratio atau kuantitatif. 2. Data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. 3. Dapat untuk N besar maupun N kecil. Metode Lilliefors menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasnya kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Persyaratan: 1. Data berskala interval atau ratio atau kuantitatif. 2. Data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. 3. Dapat untuk N besar maupun N kecil. 5. Shapiro-Wilk. Metode Shapiro-Wilk menggunakan data besar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Persyaratan: data berskala interval atau ratio kuantitatif, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. 3. Data dari sampel random. Thanks for listening.